saya hormati bapak-bapak segenap pengurus masjid, Dewan Masjid se-Pontianak Tenggara yang sedang silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memberikan suatu kebaikan dan menjadi amal kebajikan di antara kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah-langkah kita ini langkah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kiranya mungkin ada hal yang kurang berkenan karena kami tidak bicara masalah ruang sempit apa segala di rumah Allah Pak ya. Pokoknya inilah apa adanya. Ya kalau memang ini termasuk daripada bagian lingkungan kita, masjid kita ini adalah sebagai kebanggaan bagi kami semuanya. Mudah-mudahan siapapun mereka, saudara kita yang sholat di masjid ini akan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, dan termasuklah kepada bapak ibu yang hadir. Mudah-mudahan datangnya di masjid ini ada kontribusi atau mungkin hal-hal lain yang bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Saja sekedar sekapur sidik 11 pinang dari pengurus Masjid Al-Huda. Kiranya mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada sesuatu yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Camat Pontianak Tenggara, Bapak Herman Sakisos, yang kami hormati tidak ada satu yang menyaksikan. Coba nanti konfirmasi dengan Pak Arif ya. Nanti akunnya saya ngada-ngada Pak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Lurah yang hadir di Kecamatan Pontianak Tenggara, yang kami hormati Bapak Haji Anwar MSI selaku ketua kepada Yayasan Al-Huda, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Baino, ketua takmir Masjid Al-Huda sekaligus ini tuan rumah, dan juga ada wakil yang hadir Bapak Dr. Pak Suni yang hadir. Alhamdulillah ini teman sahabat sama saya Pak. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, ini sekretaris BMI Bapak Ustaz Muhammad Tamanpuri SAI MPD. Ini gelarnya banyak, yang sebut yang mana nih, ada SAI juga, ada Rajunan. Bapak Ibu, Ketua Takmir Masjid se-Kecamatan Tenggara dan Musola Surau se-Kecamatan Tenggara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kami insya Allah banyak umur, banyak rezeki. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahim bermuajalah untuk yang kesekian kalinya dari program BNI yang sudah kita sepakati bersama. Alhamdulillah beberapa progres dan pembahasan yang dalam silaturahmi ini senantiasa ada kemajuan, dan sebagaimana amanah juga pada pertemuan yang lalu bahwa majelis ini, majelis silaturahmi BNI ini mungkin ada pembahasan spesifik yang bisa kita angkat dan kemudian bisa menjadi kegiatan yang tentu bermanfaat yang bagi jamaah, tentu saja bagi umat dan bagi daerah kita yang kita cintai. Dan kemudian pada hari ini kita sepakati bahwa hasil pembicaraan silaturahim yang lalu di Masjid Al-Mukarramin bahwa kita fokus pembahasannya terkait dengan wakaf, ya, makam di Pontianak Tenggara. Dan kemudian ada usul kemarin kita survei ya, beberapa lokasi, ada lokasi yang kiranya nanti bisa didorong, disepakati untuk kita jadikan sebagai makam yang kita inisiasi untuk khususnya warga Pontianak Tenggara, ya, umat Muslim di Pontianak Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan sebagai kolam kita paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya awali sambutan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah mendengarkan dari sambutan dari pengurus masjid, dari ketua dewan masjid juga. Jadi memang sebelumnya telah kita awali kegiatan ini, yaitu di Masjid Al-Muslimin. Sebelumnya kita membuat suatu program dengan DMI, dan setiap bulan ada kegiatan berpindah-pindah dari masing-masing masjid. Pak ini welcome bahkan kesempatan ini umpamanya untuk itu izinkanlah saya untuk lebih detail lagi bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana sawitnya. Jadi mulai dari bukan ini kan Pak, barangkali 10 menit untuk tidak bosan mendengarnya ini, karena ini juga untuk kepentingan kita sama-sama, mudah-mudahan kita bisa. Jadi ini mukadimah ini tentunya di sini kita mungkin satu visi lah, bahwa pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu akan menyebabkan adanya kebutuhan akan tanah yang terus meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan akan tempat hunian, pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan tanah, sedangkan jumlah tanah yang ada terbatas, akan menyebabkan harga tanah yang terus meningkat. Kemudian meningkatnya harga tanah sendiri itu akan memacu semakin meningkatnya permasalahan yang menyangkut tentang tanah. Tidak kecuali untuk melakukan penyediaan lahan baru untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman umum. Jadi di sini tersedia lahan lebih kurang 18.212 meter persegi yang kiranya kedepannya dapat kita gunakan untuk tempat pemakaman umum di Pontianak Negara. Ketua RI Kecamatan Pontianak Tenggara, saya hormati Ketua Yayasan Al-Huda Pak Haji Dr. Agus Anwar, yang saya muliakan Bapak Dr. Sudi. Saya hormati tentunya Sofi Dubai, Ketua Panitia Masjid Bapak Ustadz Faino. Saya hormati Lurah Sekecamatan Pontianak Tenggara, seluruh pengurus Masjid Kecamatan Pontianak Tenggara yang hadir di sini, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sini pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan mohon maaf dari beberapa kali pertemuan saya tidak bisa hadir karena memang kami ini KUA kalau Sabtu Minggu dan tugas negara, tugasnya menghalalkan dan haram adalah wakil Tuhan ya. Jadi yang bisa menghalalkan dan haram itu dengan adalah Tuhan. Untuk itu sekali lagi sama maaf dan terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini memang saya berharap itu kan tidak mungkin semuanya tanda tangan ya. Apalagi nanti juga di sertifikat tak mungkin tertera pemiliknya adalah seluruh mufakin, orang yang menginfakkan, orang yang mewakafkan. Oleh karenanya nanti dalam prosesnya, kalaupun tidak dibentuk yayasan atau organisasi, nanti sekedar para mufakin, orang yang mewakafkan, orang yang berinfak itu bisa memberikan kuasanya pada salah satu atau 3 orang untuk mengatasnamakan sebagai pemilik tanah itu. 1-2 orang atas nama barangkali muslim yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai wakil dan tertera nanti ketika balik nama di sertifikat. Kemudian untuk nazirnya, nazir itu kan orang yang mengelola tanah wakaf, orang yang diberikan amanah oleh wakil. Karena ini ada DMI itu kan suatu organisasi
organisasi. Jadi DMI ini boleh bertindak selaku nadir. Nadir itu kalau menurut regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir itu terdiri dari nazir perseorangan, kemudian badan hukum, organisasi, dan yayasan. Karena ini ada DMI, itu kan organisasi. Bisa saja nanti DMI ini sebagai nazir yang mengelola tanah wakaf. Nanti di dalamnya dibentuklah susunan kepengurusan nazir khusus tanah wakaf ini, bagaimana cara untuk mengembangkan, memproduksikan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa namanya meninggal itu kan pasti, sedangkan tanahnya tetap itu. Oleh karena melalui nazir itulah nanti bisa membentuk bagian pengelolaan, bagian pengembangan tanah wakaf, sehingga nanti kalaupun sudah dibeli, barangkali setiap jenazah yang dimakamkan itu bisa hanya untuk berinfak. Jadi otomatis yang sudah ikut serta dalam membebaskan tanah ini bukan berarti gratis, tetapi bisa saja dianjurkan boleh saja bagi yang memiliki rezeki setiap satu rumah sekian. Kalau tidak salah saya lihat itu yang di Danau Sentarum itu memang setiap satu itu peta itu orang melanjutkan wakafnya. Ini kan udah wakaf orang ramai, tapi setiap orang yang di tanah itu juga mewakafkan lagi untuk perluasan nanti ke depannya. Kalau memang sudah nanti tidak balik nama, sertifikat atas nama kaum muslimin yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara diwakili oleh 1 atau 2 orang, itulah wakilnya nanti disambut oleh nazir organisasi yakni DMI. Untuk kepengurusannya nanti bisa dibentuk lagi. Kalau DMI itu nanti diwakili oleh 3 orang. Bebas nanti Pak Ketua DMI untuk menunjuk siapa untuk mengelola tanah wakafnya itu. Tidak harus ketua sekretaris bendahara yang ada di DMI, tetapi di kepengurusan nazirnya memang mewakili DMI sebagai ketua sekretaris bendahara dalam tanah wakaf itu. Setelah itu untuk prosesnya nanti dibuatlah surat pernyataan bahwa tanah itu tidak sengketa. Itu baru diproses ikrar wakafnya dilakukan. Insya Allah kalau untuk pensertifikatan saya bisa bantu sampai ke BPN, karena memang untuk saat ini BPN sudah ada MOU dengan Kementerian Agama. Jadi BPN punya niat, punya tekad yang luar biasa ya tentang pensertifikatan tanah wakaf. Tidak seperti dulu bertahun-tahun kadang-kadang sampai berkasnya hilang atau patah kemana. Tapi sekarang insya Allah BPN sudah bagus. Setiap kita menyampaikan berkas ke BPN, kita foto, kasihkan, dan kita juga ada kontak personnya dengan BPN. Jadi ketua atau kepala BPN ATR sekarang punya komitmen yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu kami dikumpulkan semua, ya, termasuk untuk pembiayaan itu gratis. Ya, pembiayaan untuk pensertifikatan tanah wakaf itu gratis. Kemudian dari KPK ada yang tanya bagaimana Pak untuk biaya ukur dan lain sebagainya. Itu pun gratis, digratiskan oleh kepala BPN yang baru. Kalau yang lama itu kan ada biaya ukur, biaya perjalanan ke lokasi, ya enggak? 700. Kalau yang sekarang kepala BPN-nya menjamin masyarakat bahwa itu gratis, tidak ada spesial pun. Ya, jadi seperti itu untuk pensertifikatan. Kemudian berkenaan dengan yang belum diwakafkan, seyogianya segeralah diwakafkan, dan yang sudah diwakafkan tetapi sertifikatnya belum keluar, bisa komunikasikan ke saya. Ya, kalau punya akta ikrar wakafnya, kalau sudah ada ikrar wakafnya ternyata hilang, nanti kita carikan solusi yang terbaik. Karena sekali lagi bahwa status tanah ini ke depannya harus jelas, ya, kepemilikannya jangan sampai digugat hari anak cucu kita ini juga. Jadi tanah datuk saya tidak pernah diwakafkan, tidak, karena harganya sudah tinggi, nanti punya pendapat lain. Kemarin ada informasi katanya kuburan karena diwakafkan secara lisan saja dan harga tanahnya sudah tinggi, kebetulan di atas tanah itu kuburannya baru sedikit, ini digugat oleh cicitnya. Pada akhirnya kuburan itu katanya dibongkar, dipindahkan.
tidak sangat kita inginkan yang tanah seluas ini nantinya ya kan? Nantinya digugat oleh anak cucu pemilik tanah awal atau anak cucu yang mengklaim itu tanah orang tua. Alhamdulillah tadi untuk dapat Pak Joni, menurut saya sih sudah tepat kalau memang untuk nazir itu dinaungi oleh sebuah yayasan yang untuk domisilinya di seputar daerah Pontianak Tenggara. Pak, yang perlu mungkin pendapat saya perlu kita tegaskan bahwa untuk yayasan itu memang bentukan khusus yang domisilinya atau kepengurusannya itu di Pontianak Tenggara. Karena kalau Pontianak Tenggara dan sekitarnya itu kan wilayahnya itu sebelah kiri ini Tenggara, nyebrang sedikit sebelah kanan sudah selatan. Nah, nanti terjadinya takutnya ada kesalahpahaman atau mungkin ada ketidaktepatan pembentukan panitia. Nah, mungkin bagi saya sih memang cocoknya nasirnya kita dalam bentuk yayasan itu lebih tepat biar ada rancangan program kerja yang terstruktur ya. Nah, dan difikskan mungkin alangkah yang baiknya itu untuk pembentukan anggota memang dari programnya di Pontianak Tenggara, jadi domisili ini yang atau ininya jamaahnya atau para ini takmir masjid yang di Pontianak Tenggara. Itu sih saran jawab. Sampai mungkin tahap pembebasan. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD kita, mungkin perlu dibentuk tim lagi. Tim itu ada yang merancang, itu mungkin apabila segera dibentuk yayasan dan langkah-langkah berikutnya lah. Mungkin itu Pak saran saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kajian bersama Bapak Sumajil Alhamdulillah segala jajarannya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Camat, Pak Lurah ya, dan juga PKWA semua yang hadir. Mudah-mudahan berkat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saya berpesan di lapat paling di mata apa masakan ikan dibungkus dengan talas. Cakep. Karena perut dan lapar yang kita makan mainnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atas pagar. Mantap pun udah ngantuk. Habis makan ada kopi tambah segar. Sambut.